Bagi mereka, persahabatan berarti kesetiaan, saling menjaga satu sama lain, saling mendukung dan saling melindungi. Tak peduli benar atau salah, mereka akan melakukan apapun untuk melindungi kehormatan kelompoknya. Serigala Terakhir, sebuah film yang menceritakan 5 orang pemuda bernama Jarod, Sadat, Lukman, Jago, dan Ale yang menjadi pemimpin kelompok mereka. Mereka saling bersahabat sejak kecil, sering membuat onar dan kerusuhan di kampungnya. Kejar-kejaran dengan polisi sepertinya menjadi hiburan tersendiri untuk memacu adrenalin mereka, guys. Bercita-cita ingin menaklukkan dunia, menjadi kelompok gangster yang ditakuti. Hingga salah satu dari mereka harus dipenjara, dan ketika bebas, dia bergabung dengan kelompok gangster yang menjadi rival kelompoknya dulu. Bagaimana kelanjutan kisah persahabatan mereka? Stay tune terus sampai kelar, mas bro. Selamat menyaksikan. Suatu hari dalam sebuah pertandingan sepak bola antar kampung, kelompok Ale melawan tim sepak bola kampung tetangga. Selama pertandingan berlangsung, kekerasan antar dua tim sudah terlihat. Saling sikut dan saling sikat, perpaduan sepak bola dan tinju bebas, mas bro. Hingga akhirnya Jarod berhasil dijatuhkan oleh tim lawan. Ale yang tidak terima hampir saja memancing keributan. Untungnya wasit segera meniup peluit tanda istirahat babak pertama, mas bro. Pertandingan babak kedua pun dimulai, namun tetap saja mereka saling serang fisik, guys. Hingga akhirnya Ale berhasil membobol gawang lawan, dan tim lawan tidak terima, mulailah mereka memprovokasi tim Ale. Akhirnya perkelahian pun tak terhindarkan. Ale dan gengnya menghajar semua lawan satu persatu. Tiba-tiba salah satu tim lawan membawa pisau dan siap menyerang Ale. Beruntung Ale segera menyadarinya dan berhasil menghindari serangan lawannya itu. Jarod yang melihat Ale sudah terdesak langsung menghajar kepala lelaki botak itu. Dan akhirnya cerot. Cabut! Cabut! Lelaki itu tergeletak tidak berdaya saat menyadari lawannya itu tewas. Ale mengajak teman-temannya untuk kabur, sementara Jarod masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Akhirnya Jarod ditangkap polisi dan harus menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan demi sebuah persahabatan. Sementara Ale dan lainnya hanya terdiam melihat Jarod yang digelandang polisi, mas bro. Sebagai napi baru, dia mendapat ucapan selamat datang dari para napi senior. Mereka menghajar Jarod hingga babak belur, menginjak-injak dan terus menyiksanya. Selamat datang di neraka. Kekerasan yang dialami Jarod tidak sampai di situ saja. Dia sering dihajar tanpa sebab oleh kelompok, sebut saja kelompok Mas Gondrong. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Jarod dibawa, kemudian dia dinodai. Ya, pelecehan seksual dari seorang napi yang mungkin nafsu birahinya sudah melenceng dan sakit jiwa. Mereka meninggalkan Jarod tergeletak dengan kesakitan karena keperjakaannya telah direnggut oleh Mas Gondrong, guys. Tegas sekali kau, Mas Gondrong. Sejak kejadian malam itu, Jarod menyimpan dendam dan dia harus melawan. Dia tidak bisa terus diam dan menjadi bulan-bulanan kelompok Mas Gondrong. Akhirnya keberadaannya yang selama ini hilang tiba-tiba kembali. Dia menyerang balik napi yang mengganggunya. Dia menghajar semua napi yang melawannya. Mulai sekarang lo semua tahu siapa tuan lo di sini. Dan akhirnya Jarod menjadi orang yang berkuasa di kamar selnya. Mas Gondrong yang melihat teman-temannya sudah dibuat takluk pun tampak ketakutan. Dan akhirnya balas dendam Jarod pun dimulai. Semua pengikut Mas Gondrong akhirnya menjadi kaki tangan Jarod. Jarod yang sudah memegang kendali dan berkuasa akhirnya menculik balik Mas Gondrong. Dan melakukan hal sama seperti yang dulu pernah dia lakukan kepada dirinya. Tapi kali ini Jarod pakai besi, guys. Sadis. Rasakan kau, Mas Gondrong. Kita kembali kepada Ale, Sadat, Lukman, dan Jago yang sepertinya sudah melupakan kejadian pembunuhan itu. Mereka seperti lupa bahwa ada teman mereka yang sedang dipenjara. Selama Jarod dipenjara, tak ada satupun dari sahabatnya yang menengoknya. Jarod seperti sahabat yang dilupakan setelah apa yang sudah dia lakukan untuk persahabatan mereka. Ale bersama kelompoknya mulai terusik dengan kehadiran kelompok naga hitam yang mulai menjual narkoba di wilayahnya. Ale akhirnya mulai menyusun kekuatan untuk melawan geng naga hitam. Fatir, seorang pemuda bisu yang ingin bergabung dengan kelompok Ale, ternyata ditolak kehadirannya. Bukan saja ditolak, dia juga dihina karena bicara saja tidak bisa. Yang ada nanti hanya merepotkan mereka. Lo ngomong aja nggak bisa. Ini markasnya laki-laki sejati.
Lu bukannya nolong malah ngerepotin. Mending lu pulang deh urusin nenek lo. Fatir yang sedih karena niat baiknya dibalas dengan hinaan, akhirnya pulang. Kesedihannya bertambah. Rupanya nenek yang menjadi satu-satunya keluarga meninggal dunia. Sejak kejadian itu, Fatir bergabung dengan kelompok naga hitam yang menjadi musuh Ale dan kelompoknya. Jarod akhirnya selesai menjalani masa hukuman. Dia bebas dari penjara. Tidak ada satupun temannya yang menjemput. Hanya Fatir yang dulu adalah seorang lelaki kampung yang lugu dan tidak bisa bicara, yang selalu dibela oleh Jarod bila ada yang mengganggunya. Dan sekarang Fatir sudah menjadi anggota gangster naga hitam. Fatir membawa Jarod ke markas naga hitam dan mengajaknya untuk bergabung. Jarod langsung dipertemukan oleh pimpinan kelompok naga hitam. Jarod yang merasa kecewa dengan teman-temannya yang sudah meninggalkan dan melupakannya, akhirnya dia bersedia bergabung dengan kelompok mafia pengedar obat terlarang naga hitam. Mari bersulang untuk anak kita yang baru. Selamat datang di keluarga besar naga hitam. Selamat datang di keluarga baru. Di awal bergabung, tugas Jarod hanya mengawal saat ada transaksi dengan pembeli. Gampangnya adalah dia seperti bodyguard, mengawal Fatir dan dua anggota geng naga hitam. Sebut saja, yang berkumis dan gondrong ini Bambang, dan yang ini Tono. Mereka sangat kejam, tidak kompromi dengan para pesaing yang berbisnis di wilayah kekuasaan mereka. Mereka tak segan membunuh siapa saja yang menjadi lawan bisnisnya. Jarod yang baru bergabung belum terbiasa dengan cara kerja mereka. Akhirnya Jarod bertemu dengan Aisyah, adik dari sahabatnya Ale. Aisyah adalah gadis pujaannya saat dia masih jadi preman kampung dulu. Jarod tidak ingin pertemuannya dengan Aisyah diketahui oleh teman-temannya. Dia berjanji pada Aisyah bahwa dia akan menemuinya lagi. Jago yang tahu Jarod sudah bebas dan bergabung dengan kelompok naga hitam memberitahu kepada Ale dan teman-temannya. Ale pun marah, padahal dia berharap setelah Jarod bebas, dia kembali bergabung dengan gengnya. Tapi Jarod justru bergabung dengan kelompok lawannya. Lah, selama ini kemana aja lu Bambang? Ale. Suatu hari Jarod mendapat tugas dari bos besar naga hitam untuk bisa memasarkan barangnya di daerah kelompok Ale. Dan selama ini kelompok naga hitam selalu mendapat perlawanan dari kelompok Ale. Langkah awal yang dilakukan Jarod bersama Fatir adalah memberikan barang haram itu secara cuma-cuma kepada para remaja di kampungnya. Salah satunya adalah adik dari kawannya yang bernama Lukman. Jarod rupanya menjadi anak kesayangan bos besar naga hitam. Suatu hari Jarod bersama kelompok naga hitam sedang bersantai di sebuah klub malam. Jarod terkejut, ternyata di sana dia bertemu adiknya yang bernama Yani. Rupanya Yani menjadi penyanyi di klub malam itu. Yang lebih membuat Jarod bingung adalah saat pemilik klub malam meminta adiknya untuk menemani bos besar naga hitam. Jarod hanya bisa diam dan tertunduk. Salting dia guys. Kemudian Jarod menemui adiknya. Jarod meminta agar Yani berhenti bekerja menjadi penyanyi klub. Namun adiknya menolak. Perempuan baik-baik tuh gak ada yang kerja di tempat kayak beginian. Mulai besok abang gak mau lihat lagi kamu kerja di sini. Bikin malu. Bikin malu, Bang? Kemana abang selama ini? Siapa bang yang harus nanggung hidup keluarga? Siapa bang yang harus ngebiayain pengobatannya bapak? Kerjaan abang gak lebih hina dari kerjaan aku, Bang. Itu kan makanya abang gak pernah pulang. Abang emang udah gak peduli sama keluarga. Dan Yani pun pergi meninggalkannya. Kemudian Jarod menemui pemilik klub itu. Dia meminta kepada lelaki itu untuk menjaga adiknya. Dan dia mengancam kalau sampai ada yang berani menyentuh adiknya, dia akan menghancurkan dan membakar klub miliknya. Tahu perempuan bernama Yani? Yani. Semua orang pasti jatuh cinta sama dia. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai ada yang berani nyentuh dia. Apalagi berani kurang ajar sama dia. Saya gak main-main. Sampai saya dengar ada apa-apa sama dia, saya bakar nih klub. Termasuk kamu. Scene pun beralih. Lukman yang tampak kesal dan marah kepada adiknya karena sudah kecanduan obat-obatan. Dia membawanya ke kelompok Ale. Lukman terus bertanya dari siapa dia mendapat obat-obatan itu. Dia terus menghajar adiknya yang sedang sakau. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata selama ini Jarod lah yang memberi obat-obatan sampai dia menjadi kecanduan. Man, tenang man. Ingat itu adek lo. Diam lo! Lagi gue tanya. Dari siapa lo dapat tuh barang? Sebut nama. Gue mau denger nama. Jarod! Kemudian scene beralih di mana Ale, Lukman, Jago dan Sadat melihat Jarod bersama Fatir sedang mengendarai mobil. Mereka langsung mengejarnya dan meminta Jarod untuk berhenti. Namun Fatir yang memegang kemudi tidak memperdulikannya dan justru berbuat nekat. Dia menodongkan senjatanya ke arah Ale. Jarod terus berusaha melarangnya, namun Fatir tidak peduli. Kemudian
Setelah kejadian itu, Ale dan kelompoknya makin memperketat penjagaan di kampungnya dan mengatur strategi untuk menyerang balik kelompok Jarod. Suatu malam, akhirnya Jarod memutuskan pulang untuk menemui ibu dan ayahnya yang sedang sakit. Namun di luar dugaan, ternyata ayahnya masih belum bisa memaafkan Jarod sejak kejadian pembunuhan itu. Lelaki tua yang sedang sakit itu mengusir Jarod. Fatir yang diam-diam mengikuti Jarod melihat kelompok Ale sedang berjaga dan mencari Jarod. Dia mulai melumpuhkan satu persatu kelompok Ale. Fatir benar-benar sudah berubah, guys. Jarod yang masih berada di rumah tidak menyadari kalau di luar kelompok Ale sudah mengetahui keberadaannya. Untung saja Aisyah datang dan memberitahu kalau kakaknya dan anak buahnya sedang menuju ke rumahnya. Jarod pun segera meninggalkan rumah itu. Ale dan kelompoknya yang tiba di rumah Jarod segera menggeledah mencari Jarod ke setiap kamar. Namun yang dicari sudah kabur. Hingga akhirnya salah satu anak buah Ale memberitahu kalau dia melihat Jarod dan Fatir. Mereka pun segera mengejarnya. Ale dan kelompoknya menghentikan setiap mobil yang lewat dan memeriksanya, namun Jarod tidak ditemukan. Dia bersama Fatir akhirnya bisa lolos dari kejaran Ale dan kelompoknya. Kehadiran Fatir yang tidak diketahui oleh Jarod membuatnya marah karena Fatir dianggap terlalu ikut campur urusan pribadinya. Dan yang lebih membuat Jarod kesal ada bekas darah di bajunya. Itu berarti sudah ada korban yang dibunuh Fatir. Mereka pun akhirnya berselisih. Scene pun beralih, ditemukannya mayat seorang remaja yang mati karena overdosis. Lukman yang datang ingin melihatnya dilarang oleh kedua sahabatnya itu. Namun dia memaksa untuk melihatnya dan akhirnya jeder. Ternyata itu adalah mayat adiknya. Lukman pun menangis dan terus berteriak. Akhirnya Lukman memutuskan untuk membalas dendam kepada kelompok naga hitam. Dia mengikuti Jarod, Fatir, Bambang, dan Tono. Namun sayangnya Fatir tahu kalau Lukman sedang mengikutinya. Langsung saja Fatir menjerat leher Lukman. Hampir saja Fatir membunuhnya. Jarod berteriak meminta Fatir untuk melepasnya dan menahan kedua temannya untuk tidak menembaknya. Jarod yang berniat membantu Lukman akhirnya diserang balik oleh Lukman. Lukman terus menodongkan pisaunya. Teman-teman Jarod yang melihatnya segera menodongkan pistol ke arah Lukman. Namun Jarod tidak mau teman masa kecilnya itu terbunuh. Dia menyuruh kedua temannya untuk menurunkan pistolnya. Lu udah ngebunuh adik gue yang paling gue cintain. Lu tega ngancurin sahabat lu. Ngebunuh saudara lu sendiri. Utang nyawa. Bayar nyawa. Gua bunuh adik lu! Lu harus mati. Lukman terus mengancamnya karena Jarod-lah adiknya kecanduan sampai akhirnya dia meninggal. Melihat Jarod yang sudah terancam tiba-tiba Anjing! Fatir yang dulu seorang pemuda pendiam sudah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia menembak Lukman hingga tewas. Jarod menghampiri Fatir, berusaha menyerangnya. Namun Fatir berkata bahwa dia hanya ingin melindungi Jarod. Keesokan paginya, warga kampung dikejutkan dengan ditemukannya mayat di dalam sebuah tas koper. Ale, Sadat, dan Jago yang penasaran segera menuju lokasi. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata mayat di dalam koper itu adalah Lukman, sahabat kecil mereka. Rupanya tanpa sepengetahuan Ale, Sadat dan Jago melakukan aksi balas dendam dengan memerkosa Yani, adik Jarod. Ale yang mengetahui kelakuan Sadat dan Jago sangat marah dengan apa yang dilakukan kedua sahabatnya itu. Sementara Jarod yang tahu adiknya telah diperkosa segera mendatangi pemilik klub itu dan memintanya untuk memberitahu siapa yang telah memperkosa adiknya. Sebut namanya. Mereka dari kelompoknya Ale, Sadat, dan Jago. Seperti janjinya dulu, jika ada yang berani menyentuh adiknya, Jarod akan membakar klub itu termasuk pemiliknya. Mau apa ini? Hei! Jarod pun mulai melakukan aksi balas dendam kepada kedua mantan sahabatnya itu. Mereka diculik dan dikarungi kemudian diikat. Betapa kagetnya mereka, ternyata yang menculiknya adalah Jarod. Sadat dan Jago merengek kayak anak kecil, guys. Mereka menyesal dan meminta untuk tidak dibunuh. Jarod yang sudah terbakar api cemburu, api dendam tidak memperdulikan rengekan mereka. Tolong maafin kita, Rod. Sumpah kita nyesal. Tolong jangan bunuh kita, Rod. Kita bersahabat kan, Rod? Tolong ampunin kita, Rod. Kita udah kayak saudara kan? Tolong jangan bunuh gue, Rod.
tangis mereka makin menjadi saat Jarod menodongkan pistol ke Sadat. Mereka terus memohon kepada Jarod untuk mengampuninya. Jarod kemudian meninggalkan mereka. Sadat dan Jago terus berteriak dan menangis. Eksekusi pun diambil alih oleh Fatir, mas bro. Fatir yang sudah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin sangat menikmati pembunuhan itu, membunuh 2 orang yang dulu sering membulinya. Ali nampak bersedih karena kehilangan kawan-kawan masa kecilnya. Tiba-tiba HP milik Aisyah berbunyi, ada pesan masuk. Ali yang penasaran membukanya, ternyata isi pesan dari Jarod yang mengajak Aisyah untuk bertemu di tempat biasa. Ali yang merasa dikhianati oleh adiknya sendiri karena mencintai orang sudah menjadi musuhnya itu marah. Dia menampar adiknya itu. Aisyah yang tahu kakaknya akan membunuh kekasihnya itu menangis dan memohon untuk tidak membunuh Jarod. Udah berapa lama lo hubungan sama dia? Tega-teganya kamu hianatin keluarga kamu sendiri. Aisyah cinta sama Jarod, Bang. Jangan! Dia adik kamu! Kali ini dia akan mati di tangan gua. Jangan sakitin Jarod, Bang. Jangan sakitin. Sementara Jarod sudah masuk kamar hotel dan menunggu Aisyah datang. Fatir bersama kedua temannya itu menunggu di luar untuk menjaga situasi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ali dan kelompoknya yang menyerang masuk ke hotel tempat Jarod berada. Mereka merangsek masuk, menodongkan pistol dan mengancam petugas hotel untuk memberitahu di mana Jarod berada. Ali dan kelompoknya terus mencari Jarod, mendobrak semua kamar, namun yang dicari tidak juga ditemukan. Sementara di luar, teman-teman Jarod berusaha menghubunginya. Karena tidak ada jawaban, Fatir memutuskan untuk menyusul Jarod. Dan akhirnya Fatir berhasil menemukan Jarod dan mereka pun segera meninggalkan hotel itu. Namun baru beberapa langkah mereka sudah berhadapan dengan kelompok Ale dan baku tembak pun terjadi. Ini lorong, jangan lorong! Akhirnya Ale dan Jarod saling berhadap-hadapan dan saling menodongkan pistol. Segera saja Fatir menarik Jarod dan mereka melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri dari kejaran Ale dan kelompoknya. Setelah kejadian itu, teman-teman Jarod meminta dia untuk meninggalkan Aisyah karena membahayakan kelompok naga hitam. Namun Jarod tidak peduli, dia tidak akan pernah meninggalkan Aisyah. Hingga suatu hari mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan. Rupanya kelompok Ale sudah mulai melaksanakan aksinya. Salah satu anggota kelompok naga merah, si Tono, akhirnya harus terbunuh oleh anak buah Ale. Hadiah dari ketua Ale. Bos besar naga hitam sangat marah dan meminta mereka untuk membereskan masalah ini. Bambang yang kecewa karena kawannya terbunuh menghajar Jarod karena gara-gara Jarod lah temannya dibunuh. Sen pun beralih ke Aisyah yang memohon kepada ibunya untuk membiarkannya pergi menemui Jarod karena dia sedang mengandung anak Jarod. Saat Aisyah bertemu dengan kekasihnya itu, dia meminta Jarod untuk membawanya pergi dan menikahinya. Namun di luar dugaan, Jarod malah meminta untuk mengakhiri hubungan mereka demi kebaikan dan keselamatan Aisyah. Akhirnya Jarod pergi meninggalkan Aisyah. Aisyah terkejut saat sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dia mengira itu Jarod yang kembali untuknya, tapi ternyata itu Fatir. Betapa terkejut dan takutnya Aisyah. Jarod yang pergi meninggalkan Aisyah, tiba-tiba langkahnya dikejutkan dengan sesosok tubuh yang jatuh dari atas gedung. Ternyata itu adalah Aisyah kekasihnya. Jarod pun menangis. Seorang anggota gangster bisa menangis juga ya guys. Jarod meminta kepada Fatir untuk menghentikan peperangan dengan kelompok Ale dan jangan lagi mengganggu wilayah mereka. Dan meminta untuk menyudahi pertumpahan darah. Jarod mengancam Fatir jika dia tidak mengikuti perintahnya, Jarod tak segan-segan untuk membunuhnya. Gue mau semua ini stop sampai di sini. Gak ada lagi pertumpahan darah. Dan mulai sekarang kita berdamai dengan wilayah seberang. Kita hormatin wilayah mereka. Jangan pernah ganggu mereka lagi. Perang ini harus berakhir. Kalau sekali ini lo gak nurutin perintah gue gak akan ragu-ragu untuk bunuh lo.
Rupanya kelompok naga hitam sudah mulai memperhatikan gerak-gerik Jarod yang dianggap sudah mulai membahayakan kelompok mereka. Jarod diam-diam menelepon Ale meminta untuk bertemu dan bicara empat mata. Jarod mengajak Ale untuk berdamai dan menyudahi permusuhan di antara kelompok mereka. Namun Ale menolak. Lo inget, Le? Dulu kita berlima sering buat onar di kampung ini. Dulu kita so jagoan, Le. Ngerasa paling hebat. Kita mimpi bisa naklukin dunia. Dulu, semua itu kita lakuin atas nama persahabatan. Bahkan kita berani nganggap diri kita ini saudara. Itu sebelum lo ngancurin semuanya. Gua. Kalau emang lo semua nganggap gue saudara lo, pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Pada kemana sahabat-sahabat gue? Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Bukan kemauan gue mereka semua terbunuh, Le. Tapi justru lo semua yang mau gue mati. Iya kan? Gue cinta lo semua udah kayak keluarga gue sendiri. Tapi lo semua nusuk gue dari belakang. Sekarang kita udah berseberangan. Tapi gue minta satu hal sama lo. Mulai sekarang, kita akhirin perang ini. Kita berdamai. Damai? Segampang itu? Setelah lo bunuh sahabat-sahabat lo? Setelah lo bunuh Aisyah? Gue gak bunuh Aisyah, Le. Gue cinta sama dia. Lo pembunuh! Anjing! Akhirnya Ale menodongkan pistolnya ke Jarod dan siap menembak Jarod. Mereka pun berkelahi bergumul di tanah dan Ale tertembak oleh senjatanya sendiri. Jarod yang melihat Ale tergeletak berdarah memangkunya dan menangis. Sebelum meninggal, Ale meminta maaf kepada Jarod dan menyesali semua yang sudah terjadi. Akhirnya Ale meninggal di pangkuan Jarod, seorang sahabat yang sempat menjadi musuhnya. Jarod yang berniat meninggalkan tempat itu tiba-tiba ditembak oleh Fatir yang sudah mengikutinya. Dan Jarod pun tewas di tangan Fatir. Akhirnya selesai sudah kisah perjalanan 5 preman kampung yang bercita-cita menaklukkan dunia. 5 orang kampung yang bakal nguasain negeri ini. Hilang satu tumbuh 1000. Setelah kepergian Ale dan kelompoknya, muncullah Bara, adik dari Ale, yang meneruskan perjalanan kakaknya, memimpin kelompok di kampungnya dan siap menaklukkan dunia. Demikian sebuah film laga tentang persahabatan 5 pemuda yang bermimpi menaklukkan dunia. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia yang luar biasa. Wassalam.